Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah pendidikan agama Islam, alangkah baiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Selamat pagi, siang, atau malam bagi yang melihat presentasi mata kuliah saya pendidikan agama Islam, khususnya PG PAUD STKIP Modern Ngawi tahun akademik 2020-2021. Pertemuan pertama kali ini yang akan saya ampu atau akan saya sampaikan ini tentang konsep pendidikan agama Islam. Sebelumnya, dalam masa pandemi ini kita sulit atau sangat tidak memungkinkan kalau kuliah untuk luring. Akhirnya sangat mau tidak mau saya menyampaikan materinya via Zoom sebenarnya, tapi ini saya record, saya share link YouTube. Tujuannya yang jelas untuk menghemat kuota kalian semuanya mahasiswi PG PAUD STKIP Modern semester 1. Karena mau tidak mau Zoom itu juga live, dan kendala utama bagi kalian-kalian itu adalah sinyal. Saya rasakan sendiri, saya di rumah itu juga sulit untuk sinyalnya. Akhirnya saya menyampaikan mencari tempat yang mana memungkinkan untuk koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Ini screen saya, konsep pendidikan agama Islam. Perlu diketahui, pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam itu sama atau tidak. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam itu sama atau tidak? Oke, biar lebih jelasnya. Next. Ini keterangannya, penjelasannya. Pendidikan agama Islam menurut tafsir dalam Muhaimin tahun 2005, yakni kegiatan mendidikkan atau membelajarkan agama Islam. Dan agama Islam itu sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang bernama agama Islam, karena objek studinya itu adalah agama Islam.
Selanjutnya, kalau pendidikan Islam itu adalah nama sistem. Jadi sistem pendidikan yang Islami yang memiliki komponen-komponen di mana secara keseluruhannya mendukung terwujudnya sosok Muslim yang diidealkan. Jadi kalau pendidikan agama Islam itu adalah yang dipelajari itu adalah agama Islam. Kalau pendidikan Islam itu adalah sistem pendidikan yang Islami. Dari sini sudah paham? Semoga kalian paham. Selanjutnya, jadi pendidikan agama Islam atau PAI itu adalah merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Jadi cakupannya pendidikan Islam itu lebih luas daripada pendidikan agama Islam. Kemudian istilah pendidikan Islam dalam beberapa perspektif menurut Islam. Kemudian yang kedua, perspektif keislaman atau pendidikan agama Islamnya. Yang ketiga, perspektif dalam Islam. Jadi kita akan menjelaskan pendidikan Islam menurut Islam, kemudian tentang keislaman, kemudian dalam Islam. Yang pertama, pendidikan menurut Islam. Apa itu pendidikan menurut Islam? Yakni wujudnya pemikiran dan teori pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian realitanya ada beberapa ragam. Jadi pendidikan yang tadi itu realitanya yang penting Islami, intinya Islami. Kemudian ada sistemnya lepas, ada sistem klasik, kontemporer, klasik dan kontemporer. Klasik, kalau contohnya itu adalah pondok pesantren yang sistemnya masih pendidikan salaf. Jadi yang dipelajari hanya ilmu-ilmu agama, terkhusus kalau ada yang pernah mondok itu ada namanya kitab kuning. Jadi mata pelajarannya yang diampun di situ semuanya itu adalah tentang agama Islam. Ada ilmu umumnya. Kemudian yang modern atau kontemporer. Jadi kontemporer itu adalah modern. Yang mana ini pendidikan yang sudah mengacu tentang kurikulum modern. Jadi kalau contohnya pondok pesantren itu pondok pesantren yang paling terkenal se-Indonesia, bahkan di luar negeri internasional, itu adalah pondok modern Gontor. Jadi itu kurikulumnya tentang pendidikan agama Islam, tapi sistemnya sistem modern. Kemudian yang D ini adalah klasik dan kontemporer. Ini adalah penggabungan antara klasik dan kontemporer. Yang mana yang D ini bisa kalau menurut qaul itu adalah ala nahjis salafi al haditsah. Apa itu? Yang menganut melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Bahasa istilahnya itu adalah semi modern. Jadi di sistem pendidikan klasik kontemporer ini mempelajari tentang kalau pondok pesantren itu tentang kitab kuning, pelajaran agama tadi itu juga dipelajari. Kemudian juga mempelajari tentang apa itu namanya pendidikan formal. Jadi ada kalau di pesantren ada madrasah diniyahnya,
Madrasah diniyahnya, Madin itu sebagai pendidikan klasiknya, kemudian pendidikan kontemporer,nya itu pendidikan formal. Seperti madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Itu namanya pendidikan klasik dan kontemporer. Pendidikan menurut Islam yang A itu pemikiran, teori dan prakteknya kurang mempertimbangkan situasi atau dinamika konkret masyarakat muslim. Masyarakat muslim itu ada konkretnya, itu adalah klasik dan kontemporer. Kemudian yang B, pemikiran, teori dan prakteknya hanya mempertimbangkan pengalaman dan khasanah intelektual ulama klasik. Yang C, pemikiran, teori dan prakteknya hanya mempertimbangkan situasi sosio-historis dan kultural masyarakat kontemporer. Kemudian yang terakhir D, pemikiran, teori dan prakteknya mempertimbangkan pengalaman dan khasanah intelektual muslim klasik serta mencermati situasi sosio-historis dan kultural masyarakat kontemporer. Kemudian yang kedua, pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya pembelajaran agama atau ajaran Islam agar menjadi way of life. Apa itu way of life? Pedoman hidup. Ya, mungkin itu pedoman hidup ya. Kalian yang lebih paham. Realitanya itu ada dua. Tentang pendidikan keislaman ini ada kegiatan formal dan ada kegiatan perjumpaan non formal. Kegiatan formal itu yang intinya ada landasan badan hukumnya, ada undang-undangnya. Jadi pendidikan formal biasanya ya sekolah yang punya nomor induknya, madrasah aliyah, entah itu madrasah sanawiyah, entah itu madrasah ibtidaiyah, entah itu kalau perguruan tinggi ya Institut Agama Islam atau Sekolah Tinggi Agama Islam atau Universitas Islam. Kalau non formal itu biasa ya mulai dari Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian madrasah diniyah, pondok pesantren, Ma'had Ali kalau tingkat perguruan tinggi. Kalau tingkat perguruan tinggi ya Ma'had Ali itu. Madrasah diniyah itu kan ada tingkatan ula, wusta dan ulya. Kemudian selanjutnya itu ada Ma'had Ali, setingkat perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, pendidikan dalam Islam. Ya, ini proses dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah Islam. Jadi pendidikan Islam, ya ini proses pembudayaan Islam sepanjang hayat. Pola kajian kependidikan Islam Indonesia menurut Azumardi Azra tahun 99. Ada teori pemikiran pendidikan Islam. Ada metodologi pendidikan Islam, kemudian ada sosio-historis pendidikan Islam. Aspek program penyelenggaraannya, ini yang telah dijelaskan tadi. Penyelenggaraannya itu biasanya pesantren atau madrasah diniyah, kemudian madrasah dan lanjutannya. Kemudian ada pendidikan umum yang bernafaskan Islami. Contohnya sekarang kan ada sekolah dasar, itu kan umum. Biarkan bernafaskan Islami ditambah I di belakangnya. Berarti SDI, sekolah dasar Islam. Kemudian ada SMPI, ada SMAI, ada lagi SMK pesantren, biar bernafaskan Islami. Kemudian selanjutnya agama Islam sebagai pelajaran atau mata kuliahnya. Ya, contohnya ini mata kuliah pendidikan agama Islam di sekolahan umum, sekolah tinggi agama, sekolah tinggi
ilmu keguruan dan pendidikan modern Ngawi, STKIP modern Ngawi. Ini sekolahannya bercorak umum, tapi di dalamnya ada mata kuliah pendidikan agama Islam. Kemudian ada lagi pendidikan Islam luar sekolah, baik itu formal maupun informal. Sumbernya ini adalah Muhaimin tahun 2009, pengarangnya. Judul bukunya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Nah, kemudian ini refleksinya. Kalau nggak direfleksi, mungkin kalian juga nggak ada feedback tentang mata kuliah yang saya ampu ini. Jadi nanti biar ada feedback, ini ada tentang kalau Anda mendengar istilah kurikulum pendidikan agama Islam, apa yang ada dalam benak kalian? Ini refleksikan ya. Ya dianggap tugas juga boleh, tapi yang jelas biar ada feedback. Kalian melihat materi saya pertemuan pertama ini atau enggak? Jadi nanti tugasnya kurikulum pendidikan agama Islam ini ditulis filenya saja di Word, kemudian dikirimkan kepada saya. See you. Jadi jangan lupa absennya tulis nama, alamat di kolom komentar. Kita akhiri dengan hamdalah untuk pertemuan pertama kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan via Wapri atau via grup. Biar ada feedback. Jangan lupa tugasnya ini. Apa itu kurikulum pendidikan agama Islam? Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.